Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Statistik gila timnas Indonesia atas Libya meski kalah 1-2, unggul penguasaan bola hingga peluang, cuma apes kalah gol. Timnas Indonesia kembali kalah dari Libya. Shin Tae-yong minta supporter bersabar. Tampil mempesona jadi jenderal lapangan tengah, Ivar Jenner banjir pujian kelar laga Timnas Indonesia versus Libya Jilid 2. Mendebarkan dan menakjubkan. Hasil leg kedua Timnas Indonesia versus Libya. Banjir gol. Begini jalannya pertandingan. Statistik gila timnas Indonesia atas Libya meski kalah 1-2, unggul penguasaan bola hingga peluang, cuma apes kalah gol. Sempat unggul 1-0 via aksi Yaakob Sayuri pada menit ke-6, skuad Garuda harus rela tumbang 1-2 dari sang lawan. Gol-gol Libya dilesakan Osama Mukhtar pada menit ke-9 dan Ahmed Ekrawa. Meski kalah 1-2, secara statistik Timnas Indonesia unggul atas wakil Afrika tersebut. Menurut laporan laman lapangbola.com, Timnas Indonesia melepaskan 11 kali percobaan, berbanding 8 yang dilepaskan Libya. Akan tetapi dari 11 peluang Timnas Indonesia itu, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan hanya melepas 2 shots on target dan 5 shots off target. Sementara di kubu Libya melepaskan 4 on target dan 1 off target. Dari segi penguasaan bola, Timnas Indonesia lebih unggul dengan 56% berbanding 44% milik Libya. Kemudian dari umpan, Timnas Indonesia mencatatkan 396/479 berbanding 305/390 milik Libya. Akurasi umpan juga Timnas Indonesia unggul 82% berbanding 78% milik Libya. Selanjutnya, Timnas akan menghadapi Iran di laga uji coba terakhir pada 9 Januari 2024 di Qatar. Timnas Indonesia kembali kalah dari Libya. Shin Tae-yong minta supporter bersabar. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia memiliki jadwal 2 kali melawan Libya. Pada pertandingan pertama, skuad Garuda menyerah dengan skor telak 0-4. Kala itu, Shin Tae-yong meminta kepada supporter agar tak khawatir. Pasalnya, laga tersebut hanya dijadikan sebagai ajang untuk mengetes fisik pemain. Shin Tae-yong lalu berniat akan bermain serius pada laga kedua melawan Libya pada tanggal 5 Januari 2024. Memang pada pemain begitu datang ke Turki tidak bersamaan. Jadi memang saya tidak berikan arti apa-apa terkait hasil pertandingan kemarin. Hanya mau mengecek saja kondisi para pemain seperti apa tanpa melihat skor pertandingan kemarin. Namun sayangnya, Timnas Indonesia kembali kalah ketika berhadapan dengan Libya. Pada pertandingan yang berlangsung di Mardan Sports Complex, Antalya, Turki ini, Timnas Indonesia sejatinya dapat unggul terlebih dahulu melalui gol Yaakob Sayuri pada menit ke-6. Hanya saja Libya mampu membalas 2 gol. Seusai laga, Shin Tae-yong meminta supporter untuk bersabar. Pelatih asal Korea Selatan itu menjanjikan sepak bola Indonesia bakal terus berkembang ke arah yang lebih baik. Untuk kedepannya pasti akan berkembang lebih baik ya. Untuk supporter, jangan terburu-buru atas perkembangan kita. Mereka harus lebih bersabar karena sepak bola Indonesia akan lebih baik, kata Shin Tae-yong. Tampil mempesona jadi jenderal lapangan tengah, Ivar Jenner banjir pujian kelar laga Timnas Indonesia versus Libya Jilid 2.
Gelandang timnas Indonesia Ivar Jenner banjir pujian meski skuad Garuda kalah 1-2 dari Libya di laga uji coba yang dilangsungkan di Antalya, Turki Jumat malam waktu Indonesia Barat. Pemain milik Jong Utrecht ini banjir pujian karena muncul sebagai jenderal lapangan tengah timnas Indonesia di laga yang baru saja berakhir. Dalam laga tersebut, Ivar Jenner bermain selama 75 menit sebelum diganti Ricky Kambuaya. Ia pun mencatatkan assist atas gol yang dibuat Jakob Sayuri pada menit ke-6 dan membuat timnas Indonesia unggul 1-0 sebelum akhirnya dibalikkan Libya menjadi 2-1. Umpan-umpan matang dari Ivar Jenner selalu tepat diarahkan kepada para pemain timnas Indonesia. Selain itu, Ivar Jenner cukup lugas di lini tengah timnas Indonesia bersama Justin Hubner. Tak hanya pintar membangun serangan, gelandang 19 tahun ini juga piawai memutus serangan cepat lawan. Penampilan pemain bernomor punggung 24 itu pun mendapatkan pujian warganet di laman Instagram Timnas Indonesia @Timnas Indonesia Jumat. Mereka turut mengapresiasi Ivar dan juga pemain lainnya. Mas Ivar, man of the match, tulis akun @hikmayaturrohmi. Ivar Jenner, penampilan terbaik, tulis akun @keinara0912. Laga ini sekaligus menutup pemusatan latihan TC Timnas Indonesia di Turki. Sebab Timnas Indonesia akan terbang ke Qatar pada esok hari. Mendebarkan dan menakjubkan. Hasil leg kedua timnas Indonesia versus Libya. Banjir gol. Begini jalannya pertandingan. Di menit ketiga penjaga gawang Hernando Ari Sutaryadi berhasil melakukan penyelamatan gemilang dengan menepis tendangan bebas pemain Libya. Timnas Indonesia berhasil unggul 1-0 pada menit ke-7 berkat kerja sama apik Ivar Jenner dan Jakob Sayuri. Jenner berhasil merangsek ke sisi kanan dan berhasil melepaskan umpan tarik yang sukses disambar Jakob Sayuri. Amat disayangkan Libya berhasil mencetak gol balasan pada menit ke-10 berkat tembakan keras Osama Mukhtar Al-Sermi memanfaatkan bola liar di kotak penalti. Timnas Indonesia mendapat peluang bagus di menit ke-12. Kerjasama 1-2 di kotak penalti diakhiri umpan tarik Rafael Struijk di kotak penalti, sayang bola masih membentur pemain belakang Libya. Sesaat kemudian Indonesia kembali mendapat peluang berkat lemparan ke dalam jarak jauh Pratama Arhan, tapi sayang bola terlepas di kotak penalti. Sebuah kesalahan di lini belakang kembali menguntungkan Libya. Gol keunggulan Libya dicetak Ahmed Ekrawa. Timnas Indonesia nyaris menyamakan skor pada menit ke-28 lewat situasi bola mati. Umpan lambung hasil tendangan bebas Witan Sulaiman dari sisi kanan mencoba disambar Elkan Bagot. Sayang upaya pemain Ipswich itu tak berhasil karena diganggu Osama Al-Sared. Libya nyaris memperlebar keunggulan melalui aksi Fadel Salama. Sebuah umpan jauh ke kotak penalti gagal diantisipasi Rizky Ridho dan membuat Fadel berhasil menyambar bola. Sayang, tembakannya masih melambung tinggi. Skor akhir nanti akan admin tulis di judul dan thumbnail ya guys. Kalau menang saya prediksikan pelatih Libya auto nangis. Kalau Indonesia kalah lagi, kesabaranku sudah habis. Harusnya Pak Erick Thohir kesabarannya juga habis.